satu, keutamaan makmum yang sah yang mengikuti imam ya, sebagai makmum yang mengikuti imam ataupun imam yang dijadikan yang makmum yang mempunyai imam yang mempunyai makmum ya. Di situ ada 9. Tasihu fi khamsi, yang sah ada 5. Ya, yang sahnya cuma ada 5. Qudwatu rajulin, rajul, rijal, artinya laki-laki ya. Asal kata rijal. Rojala. Qudwatun rajulin birrojulin. Yang pertama makmum ya, makmum laki-laki dengan imam laki-laki. Jadi ini kita mau mendirikan sholat ya. Nah, kita diperbolehkan kalau imamnya laki-laki dan makmumnya laki-laki, itu udah dianggap sah ya. Kalau misalnya makmumnya satu orang, imamnya satu, berarti makmumnya ada di sebelah kanan ya. Nah, kanan. Terus yang kedua, waqutwatum ra'atin birrojulin. Yang kedua, makmum perempuan ya. Biqutwatum ra'atin. Makmum perempuan dengan imam laki-laki, ya. Jadi laki-laki menjadi imam, perempuan menjadi makmum. Paling sedikitnya kalau seumpama cuma dua manusia nih, antara laki-laki dan perempuan, maka perempuan pun adanya di sebelah kanan juga, gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, waqutwatun khunsa birrojulin. Nah, ini khunsa nih ya. Waqutwatun khunsa, makmumnya seorang banci, ya, seorang banci. Ada sampai di dalam kitab tuh dijelaskan ya banci. Ya, waqutwatun khunsa, makmumnya banci kepada birrojulin, kepada laki-laki. Jadi tetap laki-laki kudu di depan, bancinya di belakang. Nggak bisa banci jadi imamnya laki-laki ya. Nanti dijelasin lagi nanti. Waqut yang tadi berapa? Tuh 2, 3. Yang sekarang yang keempat ya. Tadi ketiga. Waqutwatum ro'atin bihunsa. Ya. Yang keempat, makmumnya perempuan kepada banci. Ya. Jadi perempuan ngikutin banci. Tetap perempuannya di belakang, bancinya di depan. Gitu ya. Banci jadi imam, gitu ya. Yang di belakangnya perempuan. Itu masih dibolehkan, ya, masih dibolehkan. Yang kelima, waqutwatum ro'atin bi amrotin. Yang kelima, perempuan dengan perempuan. Tuh. Ini yang 5. Ada 5 yang sah. Yang sah dijadikan patokan boleh bermakmum terhadap orang yang tadi saya sebut. Kecuali laki-laki. Laki-laki tidak bisa bermakmum dengan si banci. Laki-laki tidak bisa bermakmum kepada si perempuan, ya. Jadi laki-laki dengan laki-laki yang pertama, yang kedua perempuan dengan laki-laki, yang ketiga laki-laki dengan banci dengan laki-laki, yang ketiga banci dengan laki-laki, yang keempat perempuan dengan banci, yang kelima perempuan dengan perempuan. Banci sampai masuk kitab, ya. Karena apa? Inilah kekuasaan Allah. Ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah sanggup. Ditantang lagi, bisa nggak menciptakan selain itu? Allah ciptakan banci. Tapi banci yang dimaksud kitab ini adalah banci yang punya kodrat. Dalam artian jenis kelaminnya 2. Jangan salah kaprah. Yang dimaksud banci dalam kitab fikih ini, yang dimaksud alat kelaminnya 2. Bukan banci-bancian, bukan kaleng-kaleng. Misalnya gitu ya, misalnya tadinya memang dia laki-laki, cuman profesinya sebagai banci gitu ya. Profesi sebagai, misalnya ada seorang laki-laki tapi kerjaannya profesi sebagai banci. Itu bagaimana hukumnya? Tetap dia statusnya sebagai seorang laki-laki. Gak bisa dia dihukumin sebagai perempuan, nggak bisa. Tetap dia statusnya di mata Allah laki-laki. Cuman caranya doang ya,
cara yang doang yang salah. Nanti saya jelasin lagi setelah selesai ini ya. Ini yang sah ada 5. Nah, sekarang kita akan membahas yang sebab batalnya makmum dan imam. Wa tabtulu fi arba'a ya. Sebab batalnya ada 4 ya. Sebab batalnya makmum dan imam ada 4. Yang pertama qudwatun rojulin. Makmum laki-laki bi amrotin dengan perempuan. Jadi perempuannya di depan, perempuannya jadi imam, laki-laki jadi makmum, itu batal, nggak jadi sholatnya ya, nggak jadi sholatnya. Yang kedua waqudwati rojulin bi khunsa. Yang kedua makmumnya laki-laki ya dengan banci ya. Kita punya teman banci gitu ya, walaupun dia bancinya ke laki-lakian gitu, dia jadi imam, di belakangnya ada laki-laki normal, di sampingnya ada laki-laki normal, itu tetap nggak jadi, batal sholatnya ya, tetap batal sholatnya. Yang ketiga waqudwati khunsa bi amroti. Yang ketiga makmumnya banci terhadap si perempuan ya. Makmumnya banci terhadap si perempuan. Jadi bancinya di belakang gitu ya, bancinya menjadi makmum, terus imamnya perempuan, itu juga nggak bisa ya. Tadi udah dijelasin sahnya itu bancinya di depan baru perempuan. Terus lagi yang keempat waqudwatun khunsa bi khunsa. Nah, ini banci sama banci nggak bisa juga nih ya. Makmumnya banci dengan banci. Kebetulan nih dia punya kelompok gitu ya, kelompok sekelompokan banci gitu ya. Dia mau mendirikan sholat berjamaah gitu. Imamnya banci khunsa, makmumnya khunsa, itu nggak jadi, nggak sah. Lebih baik mereka sholat sendiri-sendiri gitu, nggak bisa jadi berjamaah ya. Udah paham belum sampai sini? Paham ya, insyaallah. Alhamdulillah kalau sudah paham. Gimana ya? Ini banci ini masya Allah sampai masuk fikih ya. Luar biasanya Islam, sampai diatur sedemikian rapi. Cuman agama Islam doang, sampai ke banci-banci aja ada hukumnya, dipermudah juga lagi. Cuman ya ingat, bukan yang kaleng-kaleng bancinya. Karena apa? Rasulullah SAW sangat melaknat orang laki-laki menyerupai perempuan. Sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki, Rasulullah SAW sangat melaknat, dikutuk, ya, dilaknat, sangat melaknat. Sampai diterangkan ada hadis Rasulullah SAW, Inna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la'ana mukhonasina minar rohali wal mutarojilati minan nisa. Ya, sampai dijelaskan sama Rasulullah SAW, apabila ada seorang muhonas itu adalah banci yang menyerupai perempuan, laki-laki menyerupai perempuan, muhonas. Mutarija itu adalah banci yang menyerupai, kebalikannya ya, menyerupai perempuan menyerupai laki-laki. Itu sama Rasulullah SAW sangat dikutuk ya, benci gitu. Rasulullah sangat benci sama orang yang berdandan seperti itu. Misalnya begini ya, misalnya memang tadinya itu dia seorang perempuan tulen ya, cuman gayanya ke laki, tomboy ya. Tomboy itu juga Rasulullah sangat benci itu. Makanya sampai sedemikian, maksudnya hadis kok sampai keras banget gitu sama orang tersebut. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan jangan sampai gitu ya kembali kepada zaman Nabi Lut. Gitu maksudnya. Sampai hadis ini begitu keras sampai Rasulullah sampai melaknat, kecuali memang pada dasarnya dia kodratnya. Satu contoh, oke lah, kelaminnya nggak 2, cuman gitu ya, kan ada nih ya zaman sekarang laki-laki tapi suaranya, terus lagi gerakannya, tingkah lakunya tuh lemah lembut dan sebagainya gitu ya. Itu bagaimana gitu kan? Apakah dia bisa dihukumkan sebagai khunsa atau ke laki-laki tulen atau ke perempuan tulen? Nah, dilihat dulu dia itu asalnya kodrat atau bukan. Tapi kalau memang kodrat itu dimaafkan sama Allah. Kalau memang kodratnya memang dia suaranya seperti perempuan, nggak dibuat-buat ya, gerakannya memang seperti perempuan, tapi aslinya memang dia laki-laki tulen gitu ya, tetap dia wajib jadi imam, statusnya tetap laki-laki, nggak bisa dikatakan banci. Terkecuali ini mah ya, profesi kan banyak tuh di TV ya,
Wah, dilagu-laguin banyak banget lekong ya. Masya Allah, biar dia tenar itu masya Allah. Sampai jerih payahnya dia, sampai hartanya dia yang dia makan. Kalau sebab dia mencari uangnya dengan cara seperti itu, tetap haram, najis. Tuh. Sampai Rasulullah sampai benci banget tuh. Karena apa? Dikhawatirkan itu loh. Ya, dikhawatirkan merusak akidah jadinya. Tuh. Sampai Rasulullah tuh mengancam sama orang-orang yang seperti itu. Ya. Sampai dia mencari nafkahnya dengan lagu-lagu seperti kayak begitu, lekong-lekongan, padahal dia nggak lekong gitu ya. Sampai Rasulullah katakan apa? Rezeki yang dia makan haram, nggak boleh. Jadi kalau emang laki ada laki, kalau emang perempuan ya perempuan, nggak usah dilagu-laguin gitu, kecuali memang kodratnya. Gitu. Nah terus bagaimana hukum dia sholat? Ya, tetap dia hukum sholat itu tetap pada status yang di awalnya. Kalau memang dia status dia laki-laki ya laki-laki, nggak bisa dimaafkan sama Allah, nggak bisa, kecuali dia kodrat, ya. Kodrat tuh apa namanya? Yang tadi saya bilang alat kelaminnya 2 gitu. Tapi nah yang 2 ini condongnya kemana nih? Ke perempuan atau laki-laki? Misalkan kayak begitu ya. Nah kita lihat lagi dia lebih condongnya kemana nih? Kalau memang ke laki-laki, tapi itu pun belum bisa dijadikan patokan. Jadi apa? Itu di situ masih ada kemaafan lagi dari Allah. Belum bisa dijadi patokan, untuk apakah dia laki-laki atau perempuan, belum bisa jadi patokan juga. Cuman di situ Allah memberikan maafu. Allah memberikan maaf sampai apa namanya, ada seorang banci itu bisa masuk surga cuman gara-gara apa namanya, dia ikhlas terhadap Allah. Ada kisahnya, ketika si banci ini meninggal, nggak ada yang nyolatin, nggak ada yang ngafanin. Jadi yang nyolatin dan ngafanin itu cuma keluarganya doang. Cuma keluarganya doang, 4 orang doang. Nah, ada seorang ulama berkata, kenapa kok cuma 4 orang doang yang menyolati? Terus dijawab, sebab para keluarganya ini pada benci karena dengan perbuatan dia yang seperti banci katanya. Nah, si banci tersebut ternyata memang udah kodrat. Semasa hidupnya emang dia kodrat menjadi banci, tapi dia sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Di lain waktu si ulama besar ini dimimpikan ketemu dengan roh yang si banci tersebut. Dia bilang terima kasih kepada si ulama, minta titip salam pada keluarganya. Dia bilang katanya di alam barzahnya, di alam kuburnya, si banci itu mendapatkan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa karena dia ibadahnya ikhlas. Memang dia kodratnya gitu. Jadi jangan disepelekan juga, jangan dihina juga gitu. Memang udah kodrat. Ya, terkecuali nih ya, dia bilang pokoknya yang terkecuali gitu ya, disengaja-ngaja transgender ya, transgender ya. Nah, transgender terus lagi disengaja-ngaja gitu kan. Apalagi sampai menyimpang gitu ya, sampai menyimpang ke hubungan seks yang nggak benar itu sudah. Masya Allah. Allah sampai mengancam, Rasulullah sampai mengutuk dalam hadis. Hati-hati tuh ya, yang banci-banci, yang cuma lagu-lagu